Kasih, Pak. Ya, jadi saya rekamkan ini. Jadi kalian kalau ketemu dua buah titik, kalian tepat menggunakan yang C ini, gitu ya, yang C. Ya, nah, itu. Jadi ini, ntar dulu kok terekam nggak ya? Terekam. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi ini, nah tinggal, oke, berarti kalian sudah bisa menggunakan yang ini kan gitu ya, yang ini garis ini, persamaan ini kan gitu ya. Kita ambil C. Nah, kalian masukkan nanti ke sini gitu ya. Anda gunakan ke sini. Jadi yang P1 ya, P1 itu P1 Anda masukkan ke Y1 ini gitu ya. Y1 ini. Itu. Terus Y1-nya Anda masukkan ke yang ke-1 gitu. Yang P2 8.000 ini gitu ya. 8.000 ini Anda masukkan ke Y2 gitu. Kemudian Y1-nya Anda juga masukkan ke sini lagi ya. Jadi ini Anda masukkan ke ini juga gitu ya. Kemudian yang Q2 Anda masukkan ke X2 dan Q1 Anda masukkan juga ke sini. Jadi ruwet lah ini, mudah-mudahan kelihatan. Nah, jadi itu aja. Nah, setelah itu Anda hitung. Setelah itu Anda hitung. Jadi kalau hitungannya kan berarti kan nanti persamaannya Y min Y1 berapa? 10.000 min 8.000 per min 10.000 sama dengan Q min X1 berapa? 10 per X2 16 min 10. Nah, jadi ini ya, jadi kalau persamaannya nanti ini ya, kalian bisa lihat nanti, nah tinggal dihitung. Ya. Dihitung. Berarti Y min 10.000 sama dengan min 2.000 sama dengan Q min 10 per 6. Jadi keduanya ini ya, ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, baru setelah itu Anda kalikan. Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Iya. Setelah itu Anda kalikan silang, ya. Y min 10.000 kali 6 sama dengan Q min 10 kali min 2.000. Gitu. Nah, ini kalikan silang. Setelah itu kan dikalikan silang ya. Kalikan silang. Nah, setelah itu berarti 6Y min 60.000 sama dengan min 2.000 Q plus 20.000. Nah, plus 20.000, kemudian 6Y, sana saya pindah, min 2.000 Q tambah 80.000. Nah, ini, jadi kalau kelanjutannya ini ya, kelanjutannya ini nanti kalian bisa lihat di rekamannya aja. Gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak terbalik, saya takutnya nanti kayak di layar terbalik gitu ya. Kalian kalau baca ini terbalik nggak sih? Enggak. 6Y sama dengan 2 min 2.000 pi gitu ya. Gitu. Ya. Ya. 6Y kah, Pak? 6Y. 6P. Y, 6Y ini masih. Oh, kok Y sih? P, sorry, makasih. P, sorry, P. Ah, sorry, terima kasih. P. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, inilah nanti. Pokoknya kalian ikuti aja nanti ya. Oke, 6P sama dengan 2.000 Q. Nah, ini. Sekarang, apa? Ini dibagi berapa nih? Bagi 2 aja. Bagi 2 berarti 3P sama dengan min 1.000 Q. Jadi, nah, P sama dengan
bagi 3. 1000 per 3 Ki tambah 40.000 per 3. Nah, ini persamaannya kalau apa namanya kalau sudah hitung gitu ya. Nah, tapi ingat untuk apa namanya untuk ya, fungsi kalau kita matematika kan y fungsi x gitu ya. Bukan saya habis. Biasanya kan matematika itu adalah y fungsi x, jadi y sama dengan berapa x gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau di ilmu ekonomi dia berbeda. Berbeda. Jadi kalau kita di sini adalah Q fungsi dari P. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi dia Q adalah fungsi P. Jadi Q fungsi P. Sementara tadi jawaban yang ini adalah P sama dengan berapa gitu kan ya. Nah, kalau P sama dengan berapa ini masih mengikuti matematika. Jadi nanti harus kita rubah menjadi bentuk Q apa namanya? Ya Anda hitung aja sudah ini ya, misalnya gitu ya. Apa namanya? Atau sebelum Anda balik aja P-nya Anda pindah ke sana, ya P-nya dipindah ke sana dulu jadi negatif, Q-nya pindah sana ke jadi positif. Saya buatkan aja nanti biar Anda tahu, ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau itu dipindah jadi mana sih tadi? Ini kan persamaannya ini ya. Saya ambil yang ini. Saya pindah dulu P-nya ke dalam dan Q-nya saya keluarkan, maka jadi Q sama dengan ini ya. Q sama dengan apa ini? Pokoknya Q sama dengan 40.000 per 1.000 minus 3 per 1.000 P, karena semua saya bagi ya, karena tadi kan depannya kan adalah 1.000 P gitu ya, 1.000 P, maka saya bagi 1.000 ke sebelah kanan, kirinya juga saya bagi 1.000 semuanya. Gitu, sehingga persamaannya ini. Nah, tinggal Anda selesaikan aja pakai kalkulator, misalnya 40.000 bagi 1.000 berarti kan 40. Jadi Q sama dengan 40 minus 3 per 1.000 P. 3 per 1.000 P kan 0,003 ya, gitu. Jadi min 0,003 P. Nah, jadi Anda lihat bahwa itu kan dia negatif slope-nya ya. Slope-nya itu sebesar 0,003. Nah, itu slope-nya. Dan negatif gitu ya. Berarti kan kalau negatif itu hubungan antara apa namanya? Antara harga dengan kuantitasnya pasti akan terbalik gitu ya. Gitu. Akan apa namanya? Akan berlawanan. Kalau harga naik, jumlahnya turun. Kalau harganya turun, jumlahnya naik kan gitu. Itu ya. Jadi kalian bisa selesaikan ya. Nanti Anda coba latih di rumah sambil lihat rekaman saya yang akan saya nanti berikan ya. Itu Anda bisa lihat. Nah, apakah sampai yang ini jelas? Ini kalau 2 titik gitu ya. Ketemunya 2 titik. Jelas. Jelas saja ya. Oke. Yang kedua. Nah, gambar kurvanya bagaimana? Ya, gambar kurvanya nanti apa namanya? Kalian temukan mana yang titik apa namanya? Cari titik P, titik potong pada sumbu P, cari titik potong pada sumbu Q, baru kalian nanti garis gitu ya. Gitu. Di matematika ada nggak sih sebenarnya ini kalian sudah ada apa persamaan garis gini? Ada Pak, baru aja. Oke, berarti udah ahli lah kira-kira begitu ya. Gitu. Anggap Anda tahu. Oke. Selanjutnya ya soal yang berikutnya tadi adalah nih. Dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 tambah minus P. Nah, jadi ini bentuk fungsi dalam ilmu ekonomi biasanya gitu. Q adalah fungsi P gitu ya. Jadi Q-nya itu di depan gitu. Agak beda dengan apa namanya? Beda dengan matematika. Matematika kan sumbu tegaknya yang di sisi sebelah ya kiri lah kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini. Kemudian berapakah jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Nah, kalau ini gampang. Berarti kalau jumlah permintaannya berarti P-nya dimasukkan aja ya, 10 ke dalam 2P ini kan ya. Jadi
40 minus 2 kali 10. 2 kali 10 adalah 20. 40 kurang 20 berarti 20. Gitu ya. Itu, jadi ketemu. Ketika harganya 10, permintaannya adalah 20, ya kan? Itu. Nah, sudah, berarti disuruh gambar kurvanya, kan? Disuruh gambar kurvanya. Nah, kalau disuruh gambar kurvanya, ya titik tadi kan sudah ketemu. Ya, Anda taruh titiknya di bidang kartesiusnya, P-nya Anda letakkan. Nah, kemudian cari titik potong yang lain. Kan kita butuh apa? Butuh 2 titik kan. Kalau buat garis itu kan minimal 2 titik, toh. Itu nggak mungkin bisa gambar garis, suatu garis, kalau kita nggak punya 2 titik. Gitu. Kalau kita punya 1 titik, jumlah garisnya kan tidak terhingga yang bisa kita buat. Gitu ya. Tapi kalau kita punya 2 titik, kita hanya bisa buat 1. Gitu. Jadi cari saja misalnya, boleh menggunakan permisalan. Misalnya kalau P-nya itu, tadi kan P-nya 10. Kalau P-nya 5, berarti 40 minus 2 kali 5. 2 kali 5, 10. Berarti 30. Berarti pada titik kedua, namanya P-nya 5, Q-nya 30. Anda gambarkan, kemudian garis jebret.